Oke, Tante, bisa kita mulai ya. Ya. Shalom, Bapak Ibu. Halo. Shalom. Shalom. Ya, Pak Jul sudah bersama-sama. Malam ya. Oh, udah gabung ya Pak Jul ya. Shalom Pak Malam. Jul. Shalom, Bu Joyce. Ya. Baik, kita akan mulai acara kita, Bapak Ibu. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong Pak James Ali dari Kalimantan nih untuk pimpin dalam doa. Silakan Pak James. Oke, kita bersatu dalam doa. Kita akan mulai dalam doa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami datang naikkan syukur dan terima kasih karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Kami naikkan banyak terima kasih buat semua hal yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami sampai pada malam hari ini. Kalau kami mau hitung, tidak bisa kami hitung betapa baiknya Tuhan, betapa anugerah Tuhan besar dalam hidup kami. Karena itu, kami naikkan syukur buat semua kebaikan dan kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan acara kami, kegiatan kami, doa, dan pembelajaran konseling oleh Pak Julianto, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Dan kami semua pada malam hari ini boleh menerima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami buka acara dan kegiatan kami malam hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Pak James. Iya. Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada hari ini akan dimulai dengan pembukaan. Lalu setelah pembukaan nanti ada paparan materi dari Pak Julianto Simanjuntak. Lalu setelah itu ada sesi tanya jawab. Begitu. Nanti di rundown-nya mulai paparannya 19:15. Jadi bisa lebih cepat, lebih baik sampai jam 20. Nanti jam 20 sampai 20.30 ada tanya jawab. Nah, Bapak Ibu, selama pemaparan materi dari Pak Jul, jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat. Ya, nanti saat saya jawab akan saya bertanya supaya bisa dijawab oleh Pak Jul. Baik, sebelum kita mulai materinya, saya akan bacakan profil dari Dr. Julianto Simanjuntak. Pak Julianto biasa dipanggil Pak Jul, nikah dengan Ibu Raha, dikaruniai 2 putra, Josephus dan Muti. Pendidikan Dr. Julianto Simanjuntak di bidang konseling S1 hingga S3. Dan Pak Jul Wita Pendidikan RK, Lembaga Konseling Kreatif. Sekarang berganti nama ya Pak, Asosiasi Konseling gitu ya Pak? Saya lupa Pak, maaf Pak. Ganti nama baru saja, itu sudah diresmikan di pemerintahan. Lalu Bapak Ibu, LK3 sendiri didirikan tahun 2002 dengan tujuan tahun 2030 di setiap kota berdiri 1 pusat konseling di Indonesia. Tersedianya psikolog, psikiater, konselor secara merata di tanah air, dan profesi konselor dihargai halnya psikiater dan untuk itu sejak 2002 Pak Jul kampanye lebih dari 30 provinsi dan lebih dari Pak Jul dan Wita serta tim rutin melayani konselor bersama dengan lembaga gereja dan universitas, baik program sertifikat S2 hingga S3 konseling. Selain itu menyediakan sertifikasi konselor selama 2 tahun dan pelbagai manfaat.
Di antaranya para alumni sertifikasi LK3 menjadi konselor di berbagai kota dan negara. Informasi konselor, sekolah, dan buku-buku konseling dapat diakses di aplikasi Android Theodorus yang ada di Play Store. Selain itu, Pak Jul dan Bu Wita menulis buku-buku konseling. Di antaranya Seni Merayakan Hidup yang Sulit dan Mencinta hingga Terluka, serta 25 judul buku lainnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu profil yang bisa saya bacakan. Pak Jul, memang kami Jemaat GBC Manggis harus melalui masa-masa ini, seperti yang saya sudah infokan Pak, bahwa pada hari Sabtu yang lalu Bapak Gembala kami dipanggil Tuhan. Lalu Ibu Gembala kami masih dirawat di rumah sakit, begitu Pak, karena COVID-19. Mohon doa dan dukungannya bagi kami Jemaat GBC. Baik, itu saja Bapak Ibu, kita langsung ke pemaparan materi dari Pak Jul. Saya persilahkan Pak Jul. Oke, shalom, selamat malam. Pak Andres bisa jadikan saya sebagai co-host supaya bisa sharing materi. Nama saya ada 2, Julianto Semeningkak, sama keluarga kreatif LK3, supaya saya bisa sharing. Ibu Gembala namanya Ibu Joyce ya. Ibu Gembala panggilannya apa ya Pak? Panggilan Ibu Gembala. Bu Joyce ya. Terima kasih. Saya sebentar tadi saya sempat mendengar kesaksian Ibu Joyce. Hati saya tergetar oleh karena pernah melewati masa yang sulit, mengalami COVID September yang lalu. Mungkin kalau 2 malam saja saya terlambat masuk rumah sakit, mungkin saya juga sudah dipanggil ke rumah Tuhan. Untung istri saya memaksa, dan saya berhasil masuk ke rumah sakit Siloam dan dirawat selama 3 minggu. Saya bisa mengerti Bu Joy, saya seminggu nggak mandi ya, karena tidak kuat untuk berjalan, berdiri 2 menit saja sudah mau tumbang. Jadi saya bisa merasakan, belum lagi nggak bisa makan ya, nggak bisa mandi, sulit bernafas, sulit tidur, dan ya segala macam rasa. Dan kiranya Tuhan menguatkan, menjamah Ibu Joyce dengan bilur-bilurnya, memberikan bukan saja kekuatan fisik ya, tapi terutama kekuatan jiwa, secara emosi, secara mental, yang pasti tidak mudah setelah kehilangan. Dan bersyukur untuk semua jemaat yang mendukung, yang membela, yang hadir. Saya kalau boleh pesan begini sama jemaat, saya udah keliling, memimpin begitu banyak seminar untuk hamba Tuhan, di lebih 100 kota. Pesan saya cuma satu, sebelum saudara melayani Tuhan dengan baik, layani hamba Tuhan dengan baik. Siapa yang melayani Tuhan dengan baik akan bersungguh-sungguh melayani hamba Tuhan yang melayani saudara. Lepas dari semua kekurangan, gembala, saudara-saudara Ibu Gembala, saudara mendukung, memberi perhatian. Saya pernah menjadi gembala, dan saya bersyukur untuk GBC Manggis. Saya kenal Pak Andreas waktu belajar di program kami tahun 2008 ya. Dan saya sudah lama sekali tidak kontak. Tiba-tiba kontak minta tolong Pak Andreas ini untuk mengisi acara malam ini. Ya. Jadi saya akan sharing seputar kenapa konseling itu penting. Ya. Saya terpanggil untuk masuk sekolah konseling kira-kira 30 tahun yang lalu, tepatnya tahun 89. Dan saya pada waktu itu sadar, saya marah sekali, terutama kepada gereja. Karena keluarga asal, ayah ibu saya seorang pecandu, alkoholik, penderita depresi, bertahun-tahun, belasan tahun, baru sembuh.
oleh karena penyakit. Kami 5 bersaudara dari 7 pecandu narkoba. Juga begitu, belasan tahun. Baru berhenti oleh karena penyakit. Setelah saya baca artikel, ada ilmu yang menolong dengan cepat memulihkan orang. Ilmu itu namanya counseling. Saya penasaran dan saya pergi sekolah. Dan ternyata benar, ilmu itu sudah dipakai di seluruh dunia. Dan ilmu itu adalah ilmu yang mempercepat proses pemulihan dari masalah-masalah manusia. Saya sejak saat itu menggeluti, mulai dari S1, saya mengambil S2, saya mengambil S3. Saya merasa saya sangat beruntung mengenal ilmu counseling dan kemudian melatih banyak konselor, bekerja sama dengan beberapa STT dan universitas. Saya tidak bisa banyak memberikan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu malam ini. Saya sudah katakan saya belajar konseling hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun saya belajar ilmu counseling. Saya merasa masih jauh dari cukup, jauh dari sempurna. Ini sebenarnya saya berat hati karena disuruh cuma 1 sesi. Saya pikir saya menyampaikan apa ya, tapi saya pikir ini kesempatan baik untuk jemaat mengerti bahwa konseling itu adalah bagian dari amanat agung. Ya, waktu Tuhan Yesus berkata, pergilah, beritakan Injil, ya, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu, dan yang kalimat terakhir itu, aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Itulah counseling. Kehadiran, ya, penyertaan Tuhan, pendampingan Tuhan. Jadi counseling itu adalah jaminan Tuhan kepada orang-orang percaya. Kalau dia jatuh, lemah lesu, hilang semangat, rusak hidupnya, Tuhan hadir. Tuhan mendampingi melalui seorang konselor. Ini amanat agung, baikkan. Ya, banyak sekali gereja tidak mempunyai pusat counseling, tidak memiliki konselor yang belajar sungguh-sungguh tentang counseling. Saya akan sharing mengenai materi. Saya coba share screen untuk kita bisa belajar bersama-sama tentang materi ini. Oke. Apakah bisa dilihat? Oke. Bisa, Pak. Saya. Ya, tadi sempat disinggung, inilah visi yang Tuhan berikan kepada LK3, supaya di seluruh kota, bahkan komunitas, itu tersedia pusat-pusat counseling, tersedia tenaga-tenaga konselor, psikolog, dan psikiater secara merata di tanah air. Ya. Ini adalah visi kita tahun 2030. Saya percaya Tuhan akan memberkati visi ini. Kami sudah meluluskan 700 alumni yang belajar counseling selama 2-4 tahun, dan sekarang sedang belajar lebih kurang 300 orang yang juga belajar selama 2-4 tahun. Sekarang makin banyak karena online. Ya. Nah, saudara yang kekasih, kalau kita lihat ya ladang Injil, ladang pelayanan Injil di Indonesia, sebenarnya yang sangat potensial itulah ladang counseling. Kenapa? Karena kalau pekabaran Injil, kita berbenturan dengan agama, terutama agama mayoritas. Ya. Mengajar, mereka juga resisten, mereka tidak mau diajarkan oleh, misalnya, oleh pendeta. Tapi counseling itu dibutuhkan oleh semua agama. Klien kami datang dari semua lapisan agama. Jadi kalau mau memberitakan kasih Tuhan secara efektif di negara Indonesia dengan 275 juta penduduk dan mayoritas bukan Kristen, counseling itu adalah sarana yang paling baik, paling efektif. Bayangkan saja Bapak Ibu ya, di Indonesia itu ada lebih kurang 30 juta yang mengalami gangguan jiwa ringan sampai berat. Kalau masing-masing punya 4 saudara, apakah itu ayah, ibu, atau kakak, adik,
maka ada 120 juta penduduk Indonesia yang terdampak langsung atau tidak dengan gangguan jiwa ringan sampai berat. Yang paling umum saudara dengar adalah depresi misalnya, anxiety, adiksi atau kecanduan. Ya, ada begitu banyak gangguan jiwa, ada ratusan item. Dan ini adalah ladang pemberitaan kasih Tuhan yang sangat besar. Saudara tahu karena misi ini saya diundang lebih dari 30 provinsi, 100 kota, dan berapa negara. Karena memang ini ladang yang sangat amat sangat dibutuhkan. Ya, psikolog juga sangat minim. Ya, psikolog klinis mungkin hanya 3.000 untuk 275 juta, apalagi psikiater hanya 1.000 ya untuk 275 juta. Konselor juga sangat minim, ya, konselor profesional. Dan satu hambatan yang paling besar, kenapa konseling tidak laku? Ya, tidak laku di gereja, karena konsep agama suku masih menguasai para pemimpin agama, terutama gereja, yang menganggap semua penderitaan dan penyakit itu disebabkan oleh roh jahat atau setan, disebabkan oleh dosa atau kutuk. Sehingga yang menderita, yang tidak sembuh-sembuh, merasakan itu sebagai aib, apalagi kalau gangguan jiwa. Tentu itu konsep yang salah, itu konsep agama suku. Sayangnya, setelah orang-orang agama suku ini menjadi Kristen, mereka masuk ke gereja, dipimpin oleh pendeta yang tidak belajar counseling, yang tidak belajar psikologi. Sehingga sama, mereka mengatakan gangguan jiwa itu karena kerasukan setan. Sehingga tidak pernah di-counseling, tidak pernah dibantu, tidak pernah dibawa ke psikiater. Akibatnya apa? Gangguan jiwanya makin hari makin parah. Jadi peran gereja juga terhadap isu ini, isu kesehatan mental, amat sangat minim sekali. Ya syukurlah pandemi dan COVID ini membukakan mata banyak orang. Ya, setelah di rumah berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan ya, baru stres nih, lalu bingung, nih saya mau ngapain ini? Dulu kita bisa sembunyi, kita bisa lari, kita depresi, kita lagi nggak senang, kita bisa ke mall, kita bisa ke kafe, bisa ngobrol main-main. Sekarang nggak bisa, kita terkurung, dan kita baru sadar. Sebenarnya kita butuh counseling, kita butuh orang untuk bercakap-cakap, kita butuh orang ngobrol secara bebas. Nah, sekarang counseling laku sekali. Ya. Saya kalau klien ketemu saya, antri 4 bulan, itu pun kalau dia mau. Ya. Saya bilang, janganlah, 4 bulan kelamaan, cari konselor lain saja. Konselor kita yang lain juga sama. Ya, jadi saudara-saudara perlu tahu bahwa counseling itu sesuatu yang sangat penting. Sekarang ini menjadi profesi yang paling dicari, ya. Profesi yang membuat perasaan kita paling berguna dan bahagia. Ya. Dan saya senangnya profesi ini dibawa sampai sakit, sampai tua. Saya di kursi roda pun masih bisa counseling. Percayalah. Saya nggak bisa ngajar kemana-mana lagi, tapi saya masih bisa counseling. Di kasur pun saya masih bisa counseling. Itulah profesi yang menurut saya sangat hebat sekali. Ya. Nah, saudara yang terkasih, sebagai landasan Alkitab, sebenarnya kalau kita lihat, saudara pernah nggak mendengar Yesus counseling di Alkitab? Ya, saya boleh nggak saudara sharing? Kira-kira siapa-siapa saja yang pernah mendapatkan counseling Yesus? Coba kita boleh sharing, boleh di chat, boleh ngomong ya, 2-3 menit. Ya siapa aja yang pernah mendapat counseling dari Yesus? Ya. Siapa? Orang lumpuh. Suara. Ya. Silakan Pak Sutoko, Pak. Silakan Pak. Ya. Wanita yang kedapatan berbuat zina. Oke, bagus. Thank you. Pak Stefanus, silakan Pak. Orang lumpuh di Bethesda, kolam Bethesda. Oke, thank you. Maria dan Marta. Ya, Maria, Marta. Siapa lagi? Wanita yang dijumpai di sumber air itu ya, sumber yang punya berapa suami itu ya. Perempuan Samaria ya, oke. Maria betul, yang karena Yesus Samaria. tanya dulu ya. Oke, thank you. Oke.
Bisa tolong dimatikan, suaranya agak berisik. Oke, kita akan teruskan. Kalau kita lihat ya, coba share screen lagi ya. Ya, kalau kita lihat Injil sebenarnya menggambarkan Yesus itu sepertiga waktunya, sepertiga loh ya. Itu menggambarkan Injil, sepertiga itu mengajar, sepertiga itu counseling. Jadi tidak heran Yesaya memberi nama kepadanya The Wonderful Counselor. Ya, penasehat atau konselor yang ajaib. Itu nama yang diberikan oleh Yesaya. Tapi memang sehari-hari sebagian besar waktunya adalah memberikan pendampingan, ya, bantuan atau counseling. Nah, kalau guru dan Tuhan kita saja melakukan fungsi counseling itu sebagai bagian utama hidupnya, kenapa kita tidak mengikuti jejaknya? Dan sekali lagi, dalam Alkitab sebenarnya ini sangat kuat sekali ya, Matius 28. Kalau saudara belajar counseling, aspek counseling yang sangat penting adalah pendampingan. Ketahuilah aku menyertai kamu. Saudara mungkin tidak sadar bahwa Tuhan itu selalu hadir. Tapi melalui siapa? Kalau di rumah ya melalui orang tua. Melalui pasangan kita. Tapi di dalam persoalan hidup kita, kehadiran Tuhan paling dirasa ketika kita counseling. Ya, saya sempat hampir menutup lembaga di awal-awal kami mulai LK3. Tapi ayat ini menguatkan saya. Counseling itu adalah bagian dari amanat agung yang sangat penting. Nah, mari kita lihat ada perumpamaan yang menarik ya dalam Injil Lukas tentang domba yang hilang. Coba saudara, yang dicari yang 99 atau yang satu? Iya, Lukas mencatat dia meninggalkan yang 99. Ya, saudara perhatikan ya, kalau di gereja masih offline, itu yang paling menarik itu pekerjaan pengurus majelis itu ngitung jemaat yang hadir. Pernah lihat nggak? Yang dihitung yang hadir apa tidak hadir? Pernah mikir nggak? Hadir yang dihitung. Yang hadir kan? Lah, yang hilang, yang nggak datang kenapa nggak dihitung? Jadi teologi penginjilan kita, menurut saya sudah salah. Yesus justru suruh cari yang satu, gereja malah ngurus yang 99. Pernah mikir nggak soal ini? Saya baru ngerti setelah saya mendampingi klien di ruang counseling. Kalau hidup mereka berubah, saya baru mengerti kenapa Tuhan bilang kalau satu orang kembali kepada Tuhan, itu ribuan malaikat bersorak-sorai. Saya merasakan itu. Tapi lewat counseling, bukan pekabaran Injil. Karena yang counseling ini adalah banyak anak-anak Tuhan. Yang counseling ini adalah para hamba Tuhan, para istri hamba Tuhan. Senang rasanya. Walaupun cuma satu. Inilah kekuatan satu. Dan itu sebabnya kenapa Yesus tidak tertarik memuridkan ratusan, ribuan. No. Dia memuridkan hanya 12 orang saja. Bapak Ibu, mari kita lihat beberapa analogi ya. Analogi itu semacam perumpamaan ya, gambaran. Analogi yang pertama, sebenarnya Kristus itu digambarkan penebus dan kita itu agennya. Ya. Sebenarnya obat COVID itu dijual ya, kan ada agennya. Kalau Anda mau beli HP, pasti pergi mencari agen atau dealer. Ya, sama, tiket pesawat juga sama. Nah, saudara, Kristus itu digambarkan sebagai penebus. Pertanyaannya, itu produknya ya, produk kasih Tuhan itu adalah penebusan. Lalu yang pertanyaan adalah, siapa yang memperkenalkan? Ada agennya. Agen itu adalah konselor. Ya, mungkin saudara masih bingung ini, maksud Pak Julianto ini apa ya? Ya, pasti Anda bingung. Saudara, sehebat-hebatnya pekerjaan Yesus di salib,
Kalau tidak ada yang memperkenalkan, orang ngerti nggak? Nggak ngerti. Nggak ngerti. Ya. Justru mengerti suatu produk oleh karena ada yang memperkenalkan. Demikianlah produk pengampunan Kristus itu diperkenalkan melalui pelayanan counseling. Analogi berikut nanti akan lebih jelas, tapi saudara mesti mengerti, saudara adalah agen-agen Kristus untuk mewartakan pekerjaan penebusan Kristus di atas kayu salib. Ya. Karena agen itu tempat kita bertanya kan. Kita beli HP misalnya. Ini kalau rusak, berapa garansinya? Berapa lama? Di mana saja bisa dibawa? Anda bertanya kan? Ya, agen dealer itu tempat kita bertanya. Nah, demikian juga konselor itu adalah tempat kita bertanya. Dan dia membantu kita. Ini yang hilang di gereja. Ya, ini yang hilang di gereja. Analogi yang kedua, ya, saya ingin memberikan beberapa analogi yang penting. Ya. Ya. Jadi, kalau saudara mau mengerti, layanan yang paling bisa menyentuh orang lain dalam konteks gereja adalah jemaat. Itu adalah counseling. Bukan khotbah. Karena dalam counseling itu, yang diutamakan itu adalah kehadiran. Ya, dia hadir, mendengar, ya memberi empati, memberi respon. Nah, orang kalau udah susah, itu kan yang penting didengarkan. Saudara, saya sedikit bercanda ya, tapi ini serius ini. Pekerjaan saya kan cuma mendengarkan di ruang counseling. Ya, saya suka bercanda begini, oh ya, saya mendengarkan aja. Oh ya, lalu terus, oh ya, ini nggak begitu, tapi ya kira-kira saya bercandanya begitu. Setelah 1 jam, saya tanya klien saya, gimana Pak? Aduh Pak, terima kasih, lega saya Pak, lega saya. Lah, nggak ada apa-apain kok, cuman oh ya, lega saya, kan lucu itu, saya nggak apa-apain. Thank you ya Pak. Nah pulang saya dibayar sama staff, kan ada bayarnya, kayak dokter. Lah saya tahu dia kan cuma butuh kuping saya, dia nggak butuh mulut saya bilang, oh ya saya dengerin aja. Ya tentu ada skill yang diajarkan, nggak seperti itu. Supaya saudara ingat ceritanya, kan lucu saudara, oh ya, nanti saudara lihat, ingat muka saya kalau tidur nanti. Lucu juga muka Pak Julianto itu ya, gitu. Nah, konseling itu adalah intervensi ilahi ya. Jadi campur tangan Tuhan. Itu dengan cara yang paling manusiawi. Karena kita memang hadir, menemani, menolong. Nah, tapi jangan kira gampang. Saya sekolah bertahun-tahun hanya untuk belajar mendengarkan. Itu yang paling sulit. Boro-boro mendengarkan istri, mendengarkan Tuhan. Saya mendengarkan istri aja waktu saya jadi pendeta susah. Saya ulang ya, boro-boro dengerin Tuhan. Dengar istri aja saya nggak bisa waktu saya jadi hamba Tuhan. Nggak bisa, kenapa? Karena waktu kecil saya tidak pernah didengarkan orang tua saya. Bagaimana saya bisa mendengarkan? Nah, untung ada sekolahnya, namanya sekolah counseling. Analogi yang kedua, setelah agen penebus, saudara, counseling itu adalah pelayanan purna jual ya, saudara. Kalau pernah dengar bengkel ya, bengkel. Jadi kalau kita beli motor atau beli mobil ya, itu kan kita tanya nanti kalau rusak servisnya kemana. Nah, kenapa produk Honda, kenapa produk Toyota itu lebih laku daripada produk Korea atau Eropa ya? Karena after sales-nya, bengkelnya banyak. Anda kalau punya Toyota ya atau Honda di mana-mana ada. Saya pernah beli Kia Carnival, ampun dah,
Murahnya minta ampun, tapi cari bengkelnya, susahnya setengah mati. Udah itu Pak, tunggu 3 hari ya Pak, spare part-nya belum ada. Iya ilah, gampang belinya, susah ngerawatnya. Iya. Nah, hal yang sama, saudara. Waktu orang-orang terima Tuhan, waktu orang terima Yesus, bisa nggak hidupnya rusak? Bisa. Bisa nggak pernikahannya rusak? Bisa. Bisa nggak kehidupan seksnya rusak? Pertanyaannya, bengkelnya di mana? Lah, Honda aja rusak ada bengkel, mobil aja rusak ada bengkel, kita ini gereja keterlaluan. Nggak ada bengkelnya. Dan itu sebabnya sekarang banyak pendeta, majelis, kami ada khusus jurusan pendeta ya. Supaya mereka bisa belajar merawat jemaat. Untuk hamba-hamba Tuhan, untuk majelis gereja, untuk pengurus, itu sangat penting. Karena seperti kita itu menyediakan bengkel bagi perkawinan yang rusak, ya, menyediakan bengkel bagi anak-anak kita yang kecanduan game. Ya, kalau boleh saya cerita singkat, anak saya kecanduan game 6 tahun, ya, dia menderita depresi juga cukup lama, tidak bisa sekolah dengan baik. Saya pergi counseling, saya pergi ke 9 psikolog, saya pergi ke 3 konselor, saya pergi ke 1 psikiater. Selesai, dia berangkat studi ke Amerika. Karena saya pikir, walaupun saya konselor, saya butuh counseling. Ya, saya ulangi ya, saya pergi ke 9 psikolog, 3 konselor, 1 psikiater. 12. Untuk membawa anak saya. Selesai. Ya, selesai, bisa selesai kuliahnya, sekolahnya nggak bagus-bagus amat nilai, tapi bisa diterima di Amerika. Coba kalau saya malu mencari bantuan. Anak saya udah nggak tahu kayak apa itu. Ya. Tempat ateis juga, tidak segereja bertahun-tahun. Tapi 2016, Tuhan menjamah hatinya, setelah saya kembali ke rumah, ya, saya hadir sebagai ayah. Ya. Saya menolak 100 undangan setiap tahun untuk bisa hadir menemani dia. Dan dia bertemu dengan Kristus Januari 2016. Saudara mungkin punya masalah dengan anak, no problem. Ada konselor, Anda mesti mencari bantuan. Ya, di sini ada juga Pak Andreas, dia pernah belajar. Anda minta bantuan, jangan malu mencari bantuan. Kemudian analogi yang berikut, selain bengkel, selain pelayanan after sales, ya, konseling itu menurut Alkitab, saudara, adalah seperti pengacara, ya, lawyer, pembela. Ya, saya suka sekali cerita-cerita pengadilan. Ya. Saya sempat marah waktu ada pengacara yang membela Presiden Soeharto waktu dia jatuh. Tapi saya pikir dia layak, siapapun penjahat, ya, siapapun itu koruptor, dia harus didampingi seorang pengacara. Itulah sistem pengadilan yang fair. Ada jaksa, hakim, polisi, pengacara. Nah, konselor itu sangat dekat dengan pengacara. Dia membela kliennya, walaupun salah. Mau pembunuh sekalipun, pemerkosa sekalipun, dibela sama pengacaranya, supaya dihukum seadil-adil. Nah, untuk itu dia perlu punya pengetahuan yang cukup, empati yang cukup, penerimaan yang cukup. Dia akan berusaha supaya hakim menghukum seadil-adilnya, seringan-ringannya. Nah, realitanya di gereja, di banyak komunitas, konselor itu bukannya jadi pengacara, jadi jaksa. Ya. Pak, saya mau bercerai. Matius 19, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, itu mah jaksa itu. Cari-cari ayat. Atau memvonis. Nah, kenapa anakmu nggak depresi? Kamu nggak sungguh-sungguh cinta Tuhan. Ya kan? Doa puasa juga jarang kamu. Sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya ilah kok jadi hakim memvonis. Kita nggak dipanggil untuk itu. Atau seperti polisi yang menginterogasi. Ya, udah berapa kali kamu lakukan itu? Kenapa kamu lakukan itu? Di mana saja? Nah, itu bukan pekerjaan konselor. Pekerjaan konselor adalah mendengarkan, memahami kliennya,
menerima kliennya, ya, membela kliennya walaupun belum tentu menyetujui, ya, tidak setuju, tetap tidak setuju, tapi bisa menerima kliennya. Kenapa dia mau bunuh diri, mau bercerai, kenapa dia pakai narkoba, kenapa dia kecanduan game. Nah, Bapak Ibu kalau punya anak bermasalah, milikilah jiwa lawyer. Ya, belajarlah jadi pengacara. Pasti Anda nggak masalah sama anak. Ya, nggak jadi jaksa. Itu makanya nilaimu buruk tuh. Kalau kerjanya main HP terus, ya, itu tuh. Mama-mama yang jadi jaksa, mama-mama yang jadi hakim, ya, apalagi jadi polisi. Udah berapa kali kamu main game? Udah berapa jam? Ya ilah. Lama-lama anak kita bilang mama kayak radio mati aja. Makanya berkurung dia di kamar. Ngapain dengar mama? Lihat muka bapak juga nggak lucu. Lebih bagus buka tukul. Muka tukul masih senang kita lihat muka bapak. Jadi, saudara-saudara, konseling itu seperti seorang pembela yang membela kliennya. Bukan menyetujui, ya, beda. Ya. Saya nggak pernah klien saya setuju bercerai, nggak pernah. Tapi saya bisa mengerti, saya bisa menerima. Dan saya mendampingi dia untuk membela dia untuk bagaimana mempunyai pilihan-pilihan yang lebih cerdas, pilihan-pilihan yang lebih bijak. Nah, yang keempat, konseling itu seperti imam, ya. Jadi di Alkitab itu ada beberapa jabatan, ya. Ada imam, ada raja, ada nabi. Ya. Nah, konselor itu persis imam. Dia ada jemaat datang bawa domba gitu, ya. Pak Imam, saya bikin dosa ini, tolong doakan saya. Imam datang sama Tuhan. Tuhan, ampuni umatmu, ya. Ini persembahannya. Udah. Konselor juga begitu, datang orang mengaku menyesal, ya kita menerima, mendengarkan dia dan berempati kepada dia. Ya. Bukan jadi nabi, ya. Kasih ayat, kasih nasihat, ya, malah dikhotbahin. Itu bukan pekerjaan konselor. Itu pekerjaan pengkhotbah, ya kan? Kalau berkhotbah boleh, nggak salah. Tapi kalau konseling itu hampir tidak dibenarkan yang namanya nasihat. Karena konseling bukan memberi jalan keluar. Bukan. Konseling itu memberi jalan masuk. Ya, jadi seorang konselor itu, ya, kalau saya gambar gitu, ya. Jadi dia itu memberi jalan masuk. Ya. Bukan jalan keluar. Jadi misalnya dia masuk dari sini. Ya. Ini pintu masalahnya. Nah, dia datang sama kita, sudah di sini. Udah akut, udah stadium 4 lah. Anggaplah sudah mau bercerai gitu. Terus datang sama kita, minta advice. Kita mau kasih jalan keluar? Nggak bisa. Yang punya masalah dia kok. Ya. Dari mana dia masuk dulu sampai ke sini, nah kita bantu dia ke sini. Dari mana dulu kamu masuk, dari situ kamu keluar. Bisa sebentar? Nggak bisa. Kalau udah konseling mau cerai stadium 4 mah 12 kali juga belum cukup. Kadang-kadang 18 kali. 18 sesi. Ya. Ya, kalau Anda membilang konseling itu memberi jalan keluar, nah mulut Anda langsung kasih nasihat. Saya udah lama berhenti kalau kasih nasihat, kasih jalan keluar. Nggak kuat, saya udah stroke kali ya. Capek lah saya. Ya, jadi itu analogi yang ke berapa tadi itu? Keempat ya. Kita sekarang ya, jadi pelayanan kita seperti imam ya, bukan nabi. Oke. Ini kan perkenalan ya. Jadi perkenalan ya. Udah jam berapa ini? Udah hampir 30 menit ya. Tanya jawab dulu lah. Mungkin ada yang bingung-bingung. Pak Andreas. Ya, baik Pak Jul. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya.
boleh di-unmute mic-nya, boleh langsung, silakan. Mau bertanya? Silakan Pak Bambang. Ya, jadi tadi dikatakan bahwa konselor itu memberikan jalan masuk, bukan jalan keluar. Nah, kira-kira itu, atau lebih detailnya itu, seperti apa kita untuk mengarahkan atau kita berbicara supaya kita bisa menemukan jalan masuk. Kan tadi dianalogikan dengan orang yang mau bercerai. Itu kan sudah stadium 4. Tadi dikatakan prosesnya itu seperti apa sampai mau bercerai. Nah, kita ini kira-kira lebih detailnya di dalam kasus itu, apa yang kita lakukan di dalam percakapan-percakapan atau di dalam mendengarkan, atau itu saya masih belum begitu paham. Bisa dijelaskan, Pak Julianto. Terima kasih. Baik, oke Pak Bambang ya, saya kasih beberapa catatan ya. Nah, konseling itu ada 4 pintunya supaya bertemu dengan pintu masuk tadi ya, atau jalan masuk. Ya. Pintu yang pertama saya sebut namanya pintu mengenal. Jadi konselor itu perlu mengenal secara baik, ya, secara dekat, secara lengkap, ya, latar belakang klien, ya, bagaimana sistem keluarganya, bagaimana pola asuh orang tuanya, ada apa dalam riwayat keluarga di atas, apakah ada riwayat orang tua atau neneknya pernah mau bunuh diri, apakah ada orang tuanya menderita depresi, apakah ada keluarganya yang memakai pecandu, pemakai narkoba misalnya. Ini bagian dari pintu mengenal sebenarnya, dari mana dia masuk ke masalah itu. Ya, caranya diajarkan di sekolah Alkitab, namanya pohon keluarga. Belajar genogram, ya sorry ya istilah-istilah ini baru kali ya. Ini di sekolah counseling dipelajari. Assessment ya, psikotes. Ya, ada oleh psikolog, juga ada oleh konselor. Wawancara counseling ya. Ya. Baru setelah itu, setelah kenal dengan baik, kenal dengan lengkap, maka saudara mengerti, menerima dia. Bukan menghakimi. Berempati, oh patut ya. Dulu mamanya depresi, pernah membunuh diri. Sekarang ini anak juga sama. Ini bukan penyakit turunan ya, ini ada mengadopsi emosi ibunya. Ya, dulu ibunya setiap kali marah sama bapaknya, selalu bilang, udah ceraikan saja. Kalau enggak saya mati bunuh diri. Nah, kalau diucapin tiap hari juga anaknya masuk itu. Itu klien saya dulu yang pernah bunuh diri dari Jambi. Ya, jadi konselor itu setelah kenal bahwa latar belakangnya memang dikenali dengan baik, dia diterima. Bukan dibenarkan ya, bukan. Diterima. Bukan dibenarkan. Ya. Berempati ya, bukan menghakimi. Baru yang ketiga, kita memberitahu bahwa kalau boleh tunda dulu perceraiannya. Kita ngobrol dulu. Artinya kita tidak setuju. Ya. Kita membela klien kita, tapi bukan keputusannya. Kalau keputusannya bercerai, kita tidak setuju. Tapi si pribadi, si klien kita terima. Karena dia boleh bikin salah, tapi dia bukan kesalahan. Dia boleh bikin masalah, tapi dia bukan masalahnya. Coba ingat untuk anak Anda. Anak Anda boleh bikin salah, tapi dia bukan kesalahan, kan? Bukan. Suami Anda boleh bikin masalah, tapi dia bukan masalah. Jadi kita harus membedakan antara kepribadian dengan sikap atau keputusannya. Ya. Misalnya anak Anda main game, main HP 6 jam. Anda boleh tidak setuju, tapi sama keputusannya. Mama tidak senang kamu main game 6 jam. Nah, itu. Jangan bilang begini, kamu memang ya main game terus, anak yang nggak bisa dibilangin kamu, bandel kali kau. Nah, itu bukan begitu caranya. Anda tidak boleh menyerang dia, Anda hanya boleh mengatakan, Mama sedih, kamu main game sampai 6 jam. Cukup. Nggak boleh serang dia. Kamu nggak pernah dengar Mama. Kamu nggak pernah mendengarkan kata-kata Mama. Kamu egois. Nah, itu nggak bisa. Hal yang sama, kita boleh tidak setuju dengan keputusan klien, tapi kita menerima.
pribadinya. Baru terakhir menolong, ya, mendampingi. Ya, ada ilmunya ini, ya. Makanya belajar di sekolah kita 2 tahun sampai 4 tahun, jadi bukan gampang. Ya, jadi dokter, psikiater aja 6 tahun, 7 tahun, jadi psikolog juga 6 tahun. Ya, jadi pengacara juga 6 tahun. Mau belajar konseling 6 bulan nggak bisa. Apalagi 60 menit. Nggak bisa. Jadi gitu ya Pak Bambang, jadi yang saya mau katakan adalah kita perlu tahu dari mana dia dulu masuk persoalannya, apakah ada sumbangsih dari orang tua asal, apakah ada sistem keluarga yang tidak sehat, ya apakah ada sumbangsih tentang pendidikan atau ada gangguan jiwa dari kecil, itu dipelajari Pak di sekolah counseling. Satu lagi Pak, boleh diperjelas yang poin ketiga Pak, di mana Bapak tulis itu kan menyetujui tetapi tidak apa itu, mungkin di situ yang saya masih agak kurang jelas, dijelaskan lebih detail di poin ketiga Pak. Iya, sebenarnya yang ketiga itu, kita itu, apa ya, kita punya sikap Pak, kita tidak menyetujui, misalnya, menurut Bapak saya bercerai gimana? Kita boleh mengatakan, kalau saya sih sebaiknya coba dipertahankan, gitu kan? Oh ya, jadi Kan kita tidak setuju. akan sesuatu sesuai Ya. dengan yang kita pikir baik begitu kan? Kalau Ya, tapi jangan pakai kata-kata nasihat Pak. Oh, nggak boleh, itu Alkitab boleh, jangan bercerai. Jangan begitu Pak. Oh. Ya, kita bisa bilang, bolehkah kita ngobrol dulu sebelum kami memutuskan. Saya rasa ada jalan yang lebih baik gitu loh. Jangan halus Pak ngomongnya Pak. Oh, jadi orang lagi bermasalah jangan dihakimin Pak. Iya. Oke ya, Pak. Gitu ya Pak. Ya, thank you. Terima kasih banyak. Ya. Saya ada? Yang lain? Pak, saya mau bertanya Pak. Sebentar. Ya. Kalau tingkat-tingkat stres seperti saya pernah mengalami waktu itu, saya diajak teman, ada pelayanan itu di daerah puncak ya. Nah, memang sih itu kayaknya depresinya tingkat tinggi. Kalau yang untuk mengkonseling orang-orang seperti itu berarti ini ilmunya pasti kelas tinggi ya Pak ya. Kita belajar harus tingkat, karena kan itu orang-orang stres nih. Saya pernah hadepin itu, ya saya sih sebenarnya setengah-setengah takut gitu Pak, karena kan namanya juga orang stres, tahu ntar ngonjok kita lah Pak, kayak seperti apa lah gitu Pak ya. Tapi saya alami waktu itu ya fine-fine aja, bahkan salah satu anak muda itu senyum-senyum sama saya, malah dia manggil nama saya, padahal nama saya bukan nama saya, bukan Yakub. Dipanggil, Om Yakub kok udah datang, gitu. Saya ketawa sendiri nih. Wah, apa kira-kira kalau untuk pelayan seperti itu, apakah masuk dalam lingkup Bapak ya, kalau seperti itu? Ya ada ilmunya itu. Oh, banyak mata pelajaran. Tapi kalau boleh yang ditanya jangan menolong orang. Mungkin masalah-masalah saudara-saudara sendiri apa sih? Jadi kalau semua mahasiswa kita belajar konseling tidak untuk menolong orang pertama-tama, untuk menolong diri sendiri. Nah, terus yang tadi Pak, yang terkait pembicaraan yang Pak Bambang itu, kan tadi ada jalan nggak dianjurkan untuk memberikan jalan keluar ya, berarti jalan masuk ya. Apakah mungkin itu identik dengan solusi ya Pak ya? Bisa nggak kalau dikatakan itu solusinya seperti ini? Nggak bisa ya Pak ya? Iya, kita nggak memberi solusi. Oh gitu ya. Kan solusi itu jalan keluar kan. Sama juga Pak. Ya tadi penjelasannya kan panjang ya. Iya. Banyak yang harus kita pelajari seperti genogram, pohon keluarga, ya, psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi umum, konseling keluarga. Ada mata pelajaran yang harus dipelajari. Gitu. Nggak bisa langsung kasih solusi 1, 2, 3 gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Pak Jul, saya mau tanya Pak. Ya, Bu Joyce. Iya. Tadi kan di awal Bapak menyinggung ya, pokoknya kita menolong orang-orang yang gangguan jiwa. Nah mungkin pasti pikiran kita, oh tuh orang gila, orang stres gitu ya Pak ya. Nah Bapak bisa kasih contoh kalau di gereja misalnya yang biasa-biasa aja,
yang kita justru nggak ngerti itu sebetulnya jiwanya terganggu. Bapak bisa beri contoh mungkin kepada kami. Wah, nanti kaget semua nih Bu Joyce kalau saya kasih tahu. Oh, Pak. Pak, kita kan pikirannya cuma orang gila, Pak. Atau orang stres gitu. Ya, gangguan jiwa itu ada 9 golongan atau apa ya, kelompok. Tapi itemnya ada ratusan gitu ya. Yang paling banyak di gereja itu sebenarnya gangguan kepribadian ya. Oh. Apakah itu misalnya kasar sekali, kaku sekali, suka curigaan ya, atau kepribadian ganda, ya, ada kepribadian cemas ya. Ada kepribadian yang suka apa pamer-pamer ya. Ya, kalau di dunia gereja tuh banyak sekali ya. Gangguan seksual juga banyak ya. Gangguan makan, ada gangguan tidur. Ya, ada kalau secara psikopatologi ya ada gangguan dalam berpikir. Ya, mungkin yang paling berat adalah skizofrenia yang disebut gila itu dalam dunia psikologi abnormal disebut namanya skizofrenia. Ya. Ya, alam pikir, alam rasa, alam perilaku udah nggak nyambung. Biasanya ada halusinasi ya, lihat benda yang tidak ada, tapi dia percaya ada. Dia mendengar suara yang tidak ada, tapi dia percaya itu ada gitu. Ya, itu namanya halusinasi. Ya. Yeah. Atau delusi ya, meyakini sesuatu yang salah tapi dia nggak bisa diubah gitu. Saya Maria Magdalena, gitu. Itu jarang, kalau di rumah sakit jiwa banyak. Saya Yesus Kristus ya. Yang lalu tuh ada tuh bilang saya Jokowi gitu. Nah, kalau yang di gereja ya lebih banyak seperti gangguan kepribadian, gangguan cemas ya, anxiety ya, fobia ya, gangguan depresi. Depresi juga macam-macam ya, anxiety juga macam-macam. Gangguan kecanduan ya, adiksi narkoba. Ya. Banyak sih Bu Joyce. Iya. Itu namanya psikologi abnormal, ya, dipelajari psikologi abnormal. Ya, oke. Ya, yang lain mungkin. Kita sambung dulu ya. Oh ya, silakan Pak. Ya, maaf Pak, mau tanya ini. Kalau mau konseling keluarga yang kurang harmonis itu apakah boleh hanya istri saja atau hanya suami saja atau harus berdua begitu Pak? Terima kasih Pak. Ya, ada anunya itu Pak, ada SOP-nya kalau belajar konseling keluarga itu kan biasanya dijajah. Itu tergantung kasusnya Pak. Kalau kasusnya stadium 2 gitu, yang tidak terlalu berat, bisa langsung berdua. Tapi kalau kasusnya berat, stadium 3, apalagi 4 gitu ya, konfliknya udah akut, biasanya satu-satu dulu, istri dulu Kak, suami dulu, nanti istrinya, lalu berdua, nanti berikutnya datang lagi, ya mungkin satu istrinya, tergantung Pak kasusnya. Tapi kebanyakan kalau sudah berat itu dipisah dulu. Ya, silakannya gitu. Datang ke konselor itu sudah parah ya. Sudah kronis, sudah kritis, sudah krisis. Nah. Kalau ngomong diketemukan wah, kita yang capek dengerin. Berantem di depan kita. Ya jadi kita pisahin dulu lah satu-satu dulu. Suruh dulu satu ya, suruh keluar dulu ya. Jadi lama, ya bisa 10 sesi. Saya ada klien yang setahun juga belum selesai. Ya, tapi konseling itu yang penting bukan hasil, kita berbasis proses ya. Sama dia mau ditolong gitu ya. Fokusnya bukan pada hasil. Ya, fokusnya bukan pada buah tapi akar, membangun relasi. Gitu Pak. Waduh, mulai tertarik nih kayaknya Bapak ya. Wah, ini kalau boleh tanya masalah pribadi nih, kalau tanya ilmu mah banyak ilmunya. Saya sambung dulu sedikit ya. Iya. Mungkin udah mulai panas ini ya. Oke, belum masuk ya? Oke ya. Yeah. Nah, jadi kalau konseling itu, kalau dibedakan jenis layanannya itu ada 2 ya. Konseling intervensi, ya itu biasanya orang datang ke kantor, kalian datang berdua bertemu konselor, itu namanya konseling intervensi atau kuratif ya.
Tapi juga ada konseling edukasi, ya, konseling preventif. Ini biasanya lalu seminar, melalui ceramah, melalui pendidikan konseling, ya. Ya ini seminar edukasi ini konseling edukasi. Mendidik jemaat untuk mengenal konseling, ya. Khotbah juga bisa berbasis konseling, ya. Jadi melalui edukasi, seminar, buku, ya. Jadi bisa melakukan namanya konseling edukasi. Jenis yang layanan yang lain ada konseling persahabatan. Jadi teman sama teman, cuman satu temannya ini udah belajar konseling, jadi dia cari temannya, dia nggak mau pergi ke konselor profesional, ya. Kalau konselor profesional kan berbayar, ya, mau ke psikolog, mau ke konselor yang memang udah sekolah dan profesinya itu, gitu. Kayak kami, ya, di LK3 itu udah kebanyakan konselor profesional, ya. Ada satu lagi namanya konselor pastoral. Ini dilakukan oleh pendeta di gereja. Ini kebanyakan menggunakan, misalnya kadang-kadang masih menggunakan Alkitab, masih berdoa bersama-sama, itu namanya konseling pastoral, ya. Ya. Kalau kami di profesional itu cukup dilarang, ya, karena klien kita tuh datang lagi banyak kemarahannya sama Tuhan juga. Jadi kalau didoain dia malah benci dia. Karena dia apalagi dia lagi nggak percaya Tuhan, lagi marah sama Tuhan, terus didoakan, wah dia. Ya, di samping memang kan tidak semua yang Kristen, ya, yang datang ke konselor profesional itu banyak yang bukan Kristen juga, gitu. Ini supaya bisa lihat ruang lingkup konseling itu luas sekali, ya. Nah, tahun 1940-an, ya, ada seorang pendeta yang sakit jiwa, ya. Lebih tepat skizofrenia, atau orang awam bilang gila. Tapi kita nggak boleh bilang gila, kita pakai istilah medisnya adalah skizofrenia. Nah, pendeta ini diberhentikan, ditaruh di rumah sakit jiwa pemerintah selama 15 tahun. Dan dia tidak pernah dikunjungi oleh jemaatnya. Setelah dia sembuh 15 tahun kemudian, dia bilang begini, kalau orang Kristen itu patah kaki, banyak rumah sakit Kristen di seluruh negara bagian Amerika merawatnya. Bahkan dengan biaya gereja. Tapi, kalau orang Kristen patah hati atau broken heart, atau sakit mental, dia dikirim ke rumah sakit jiwa pemerintah. Dan di sana dia dilupakan selama-lamanya. Ya, ini membuat saya tidak tidur. Saya mendengar ini kira-kira 30 tahun yang lalu, ya. Saya waktu ambil satu counseling di Satya Wacana. Oke, kalau lagi ngajar, kadang-kadang saya tanya gini sama mahasiswa. Ini andai kata, ya, jikalau sekiranya saya sakit depresi dan dirawat di rumah sakit jiwa, siapa yang mengunjungi saya? Coba angkat tangan. Ya. Mereka saling lihat kiri kanan. Aduh, kalau Pak Julianto yang depresi, dikunjungi nggak, ya? Ya, ada sih yang angkat tangan. Ya. Anda pernah berpikir nggak? Kalau Anda sakit jiwa depresi sampai parah, terus dirawat rumah sakit jiwa, kira-kira siapa yang mengunjungi? Ya. Yang masih punya care, Pak, masih bisa mengunjungi. Ya? Siapa? Yang masih punya care pasti mau mengunjungi, Pak. Ya, senang lah kalau ada yang masih bisa mengunjunginya. Ya. Kalau anak Anda depresi, bawa kemana? Coba periksa HP. Ada nggak nomor psikiater atau psikolog di HP Anda? Ada nggak? Bingung pasti. Banyak jemaat nggak tahu mau bawa kemana. Nggak tahu. Oh, di HP saya ada puluhan psikolog sama psikiater, di HP saya ada. Makanya saya bawa anak-anak saya ke psikolog. Ya, 2 anak saya pernah ke psikiater. No problem, itu kan sakit ada obatnya. Sembuh, ya, nggak ada masalah. Ya, jadi sekali lagi Anton Wesson menyadarkan begitu banyak gereja, ya, yang tidak peduli sama isu kesehatan mental. Itu akhirnya banyak yang korban, termasuk dia, ya, termasuk Anton Wesson. Nah, karena saya tahu ini berharga, maka saya berani sekolah tahun 89.
lalu mengambil S2. Saya berhenti kerja ya sebagai gembala tahun 96. Saya mengambil studi counseling lagi di SCT Reform. Ya. Setelah itu ke suami, saya bilang sama istri saya mau sekolah lagi. Setelah rapat kami berdua, kami jual rumah ya. Untuk sekolah jual rumah. Nah, itu saya bilang begini, jangan habis pak uangnya, beli rumah dulu baru sisanya bayar uang sekolah. Nah, tapi saya melihat bahwa sekolah itu investasi ya. Akhirnya Tuhan mempromosikan saya dalam pelayanan counseling dan saya beruntung, saya bersyukur, saya menikmati pelayanan ini. Persis Matius 13 ya. Ada orang melihat mutiara, dia jual hartanya, dia beli ladang itu yang penuh dengan mutiara. Counseling ini adalah banyak mutiara jiwa-jiwa berharga di situ. Anda mau jual ladang, jual barang, mau beli ladang apa? Ladang counseling mau? Ya. Ya, saya berharap ada yang sungguh-sungguh mau belajar. Iya. Ya, apalagi sekarang udah belajarnya online. Karena pandemi ya. Saya kira beberapa informasi yang penting sebelum kita tanya jawab ya. Ini pas jam 8 ya. Jadi kita ada pembekalan konseling pranikah ya selama 10 sesi. Lalu kemudian ada sama ini ya, dengan acara ini sama. Lalu ada kursus konseling selama 4 bulan ya, mulai dari bulan Mei. Semua ada di aplikasi Theodorus ya, jadi gampang, bisa di Android, bisa juga di App Store ya. Juga kita punya training ya, ini satu tiket berlaku untuk 2 orang, jadi 2 majelis bisa nih, ini selama April sampai Juni ya, 2 bulan lebih. Iya. Ya, bagaimana memulai mengembangkan pusat counseling. Jadi setiap hari Kamis ya, saya harap gereja bisa mengirim wakil ke sini ya. Sudah Pak. Udah ya? Udah. Oke. Ya kalau Anda punya Instagram, boleh follow Instagram saya Julianto_Simanjuntak. Ya, saya kira itu saja. Mungkin kita bisa masuk tanya jawab lagi ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Jul untuk pemaparan materinya, Pak. Thank you. Kita akan masuk sesi tanya jawab, Bapak Ibu. Saya akan bacakan yang dari chat dulu. Ini ada pertanyaan, Pak. Pertanyaannya adalah ini dia. Nah, dari mana kita mengetahui seseorang menderita gangguan jiwa ringan, sedang, atau berat? Terima kasih Pak Jul. Kalau gangguan jiwa ringan, dia masih bisa bekerja, ya, bergaul, bersosialisasi sehari-hari masih bisa. Kalau udah sedang, mungkin sudah ada mulai gangguan makan, ya, bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit. Bisa gangguan tidur ya, bisa terlalu banyak atau terlalu sedikit atau tidak bisa tidur ya. Sudah malas ketemu orang ya, jadi bersosialisasi sudah enggan gitu ya. Ya, kalau yang berat ya itu tadi sudah ada, ya minat seksual juga sudah berkurang ya. Minat bekerja juga udah mulai semangat, gampang capek, gampang letih ya. Tapi tidak jelas gitu. Semangat hilang. Kalau udah berat, nah itu tadi. Udah mulai ada pikiran, suka ngomong tentang kematian, ya, ada pikiran mati. Kadang-kadang ada pikiran bunuh diri ya. Terus, ya tadi itu. Fungsi-fungsi sosial, udah nggak bisa bekerja. Sudah ada halusinasi, udah berat tuh. Kalau ada delusi ya, itu udah berat. Ada halusinasi, itu udah berat. Jadi kalau berat itu udah harus minum obat ya, harus ke psikiater. Ya, ringan kadang-kadang perlu, kadang-kadang tidak. Ya. Cukup berolahraga, counseling, ya. Latih menikmati hobi lagi, apa hobi-hobi Anda. Ya. Ya, kalau dulu Anda suka bercanda, terus tiba-tiba nggak melucu lagi, ya itu udah mulai stres tuh, udah mulai sakit tuh. Ya, tapi kalau dulu nggak lucu, sekarang nggak lucu ya nggak apa-apa, ya. Kalau dulu senang bercanda, tiba-tiba dia diem aja, udah sakit tuh. Ya.
Oke. Oke, baik. Terima kasih, Pak Jul. Saya lanjut di pertanyaan kedua, Pak. Bagaimana cara praktis kita menolong orang yang perlu dibantu sementara kita belum mempunyai ilmu konseling yang cukup dan kondisinya urgent nih, Pak? Ya, kalau gereja ya saya kira harus ada ya komisi bantuan begitu ya. Jadi apakah itu ada orang-orang yang bisa hadir, mendengarkan dia, ajak ngobrol ya. Kebanyakan kasus kayak depresi, anxiety itu nggak butuh doa Anda, dia butuh Anda hadir gitu. Kalau Anda bilang, saya doakan, dia malah jengkel gitu. Emang aku kurang berdoa? Ya. Jadi jangan kira depresi, anxiety itu karena kurang doa, kurang iman. Tidak, itu gangguan, itu penyakit. Coba kalau kamu bilang sama saya, Pak Julianto saya sakit perut. Ya, nanti saya doakan ya. Aneh sakit perut kok didoakan. Sama. Aku lagi anxiety kok didoakan. Dengerin dong, aku lagi cemas nih, dengerin, bukan didoakan. Nah, yang kedua ya kasih tahu, mudah-mudahan komunitas gereja bisa membantu membawa dia ke bantuan profesional ya. Ya untuk tahap awal ya tadi tuh mau hadir, ngajak ngobrol, itu aja sangat membantu deh. Ya. Nah tapi kalau Anda nggak belajar konseling, Anda bisa mendengarkan? Nggak bisa, susah. Langsung nasihati ya Pak. Susah, iya. Coba ngomong sama suami. Kadang-kadang suamimu, udah mah. Jangan banyak-banyak ngomong mah. Kan gitu suamimu, boro-boro dengar suara Tuhan. Suara istri aja nggak bisa dengar. Iya. Bilang sama suamimu, bertobat kok Pak. Dengerin aja, aku nggak bisa. Iya, jadi itu ada ilmunya, ada tempat belajar sekolah gitu. Iya. Ya, gitu. Thank you. Baik, yang di chat habis Pak. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Apakah ada? Ya, mau nanya dong Pak. Silakan. Bedanya mental dengan penyakit mental apa Pak? Penyakit apa? Mental. Kesehatan Dengan? mental sama penyakit mental Pak. Ya. Gangguan kesehatan mental sama gangguan mental gitu Pak. Iya, itu hanya istilah aja. Kesehatan mental ada suatu ilmu ya tentang bagaimana menjaga mental yang sehat. Kalau udah gangguan mental itu menunjukkan indikasi ada gangguan pada mentalnya. Itu hanya menggunakan istilah aja kok. Kalau kita positif menggunakan istilah kesehatan mental. Kalau negatif ya gangguan mental gitu. Sebenarnya ilmu kesehatan mental itu lagi berkembang sekarang. Ya. Oke. Makasih ya Pak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ini jarang-jarang nih bisa tanya langsung dengan Pak Jul. Saya mungkin mau tanya juga. Silakan. Ya, saya mungkin dari Jerman. Ya, mungkin saya sekalian bagi pengalaman juga ya Pak ya. Saya juga di sini ini lagi dalam treatment sama psikolog juga Pak. Tapi memang sekali lagi yang saya cuma mau bilang, mungkin ini bagus juga ya pemahaman dari segi pasien yang seolah-olah. Jadi mungkin buat apa sebenarnya kita nggak bisa juga bilang kalau orang punya depresi atau punya masalah itu berarti dia jauh dari Tuhan ya Pak, nggak berarti gitu ya Betul. Pak. Kalau saya tangkap, jadi kita memang seperti Bapak bilang, saya juga kalau lagi mau curhat ini dikotbahin gitu malah jadi orang lagi stres kok, gue juga berdoa kok, gue juga baca Alkitab gitu kan. Ya cuman mungkin ya saya mau tanya juga apakah benar pemahaman saya yang tadi pertanyaan Pak Bambang bilang kita harus jalan masuk, apakah itu sebenarnya kalau kita bicara pakai istilah lain, apakah itu juga berarti sebenarnya kita membantu mencari akar permasalahannya gitu ya Pak? Karena ini yang saya alami juga seolah-olah seperti saya dibantu untuk mencari, oh ini akar permasalahannya di sini. Apakah maksudnya kita mencari jalan masuk itu adalah mencari akar permasalahannya atau? Iya. Itu pertanyaan. Ya, saya kira dari segi istilah mungkin bisa mirip ya. Jadi
Kan di awal tadi kan pintu pertama kan mengenal, ya. Jadi mengenal misalnya bagaimana pola asuhnya waktu kecil, ya. Kita mengenal apakah ada pengalaman-pengalaman buruk, ya, pada waktu dia kecil. Bagaimana lingkungan yang membesarkan dia, baik lingkungan sekolah, lingkungan ekonomi, lingkungan sosial, ya, lingkungan agama, ya, lingkungan budaya. Ya, kita bisa melihat itu sebagai akar persoalan gitu. Jadi masalah itu kalau dilihat ada 3 yang besar, ya. Kita sebut satu adalah masalah predisposisi. Inilah penyebab dasar, ya, yang biasanya terjadi ya masa kecil lah, 06, kadang-kadang ada 6 sampai 12 ya tahun. Nah, ada namanya faktor penyebab kontribusi, penyumbang, ya. Nah, baru namanya faktor pencetus, ya. Anak narkoba misalnya. Kenapa anak remaja umur 11 tahun, umur 13 tahun yang pakai narkoba? Dari masa kecil bisa dilihat. Kebanyakan pengguna narkoba itu kepribadiannya misalnya antisosial. Ya. Tidak bergaul gitu. Apakah lari ke game bisa, ke narkoba misalnya, ya. Kadang-kadang bisa disertai dengan dari kecil sudah ada depresi atau gangguan jiwa seperti anxiety misalnya. Bisa. Ya, atau ada luka emosi waktu kecil misalnya. Atau trauma. Ya. Jadi faktor predisposisi ini dicari gitu. Kan sekarang sudah ada konselor anak, ada spesialisasi konselor remaja gitu. Nah, faktor kontribusinya apa? Mungkin nilainya jelek, ya. Nilai prestasi akademisnya jelek. Jadi orang tua kalau lihat rapot marah-marah terus. Ya. Kontribusi lain mungkin temannya ya malas belajar lah. Teman-teman yang suka main, nggak pernah belajar. Ya belum lagi orang tuanya sering ribut, misalnya gitu. Nah. Ya atau malah temannya juga pemakai. Dia lihat-lihat, dia lama-lama dia make gitu. Pencetusnya mungkin apa? Putus pacar, ya kan? Tidak lulus banyak, ya. Atau kehilangan ibu, meninggal dunia. Jadi 3 faktor ini, predisposisi, kontribusi, pencetus, itu dicari. Nah itu ilmunya dipelajari di ruang counseling. Kalau kita tidak punya kerangka ilmu yang cukup, memang agak sulit yang namanya mendiagnosa, ya. Ini gangguan apa? Jadi kita nggak bisa langsung treatment obatnya apa. Lah ini gangguannya apa? Depresinya depresi apa? Ya, betul. Nah kita ini orang Kristen kadang-kadang kasih jawab, belum tahu pertanyaannya apa. Christ is the answer. Kristus adalah jawabnya. Lah pertanyaannya apa belum tahu. Udah kasih jawaban kan susah gitu. Ya. Itu sebabnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak komunikasi sama anak-anak, jangan pakai instruksi, kasih diskusi. Kamu kalau main game sampai 5 jam itu, kamu rasanya apa sih? Itu lebih bagus. Kalau kamu main game banyak-banyak nanti matamu sakit. Nah, ini anak-anak nggak suka dengar begitu. Ya. Gunakan kalimat pertanyaan, bukan pernyataan. Ya. Pertanyaannya misalnya begini. Ya. Emang kalau kamu hari ini nggak sekolah, kamu nggak merasa ketinggalan. Itu lebih enak daripada. Kalau kamu nggak sekolah hari ini, besok kamu susah ujiannya, tau. Sama-sama tujuannya, tapi lebih enak didengar anak. Tuh, mau didengar nggak? Ya, jadi itu ilmu namanya berkomunikasi. Gunakan pertanyaan, bukan pernyataan. Gunakan diskusi, bukan instruksi. Ya, gitu. Jadi, ya, thank you untuk Yehuda ya. Kamu tinggal di mana, Yehuda? Saya di Jerman, Pak. Itu anak saya. Lagi sekolah? Yehuda. Iya, betul. Sama sambil kerja-kerja juga, Pak. Betul. Oh. Ngajar, ya. Oh, ngajar. Ngajar apa? Musik? Iya, musik, betul. Oh, namanya aja Yehuda ya. Keren banget namanya. Makasih. Ya, makasih Pak jawabannya, Pak. Sama-sama. Ya udah. Ya. Saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Ya.
Bapak tadi awal mengatakan bahwa kita pribadi ya sebagai konselor tidak boleh menjadi jaksa, tidak menjadi sebagai polisi atau hakim ya, tapi kita sebagai seorang pengacara. Setahu kita pengacara dunia kan yang salah demi kebenaran lalu dibela, menutupi yang salah. Tapi kalau untuk kita sebagai rohaniawan ya, dalam kasus rumah tangga diperhadapkan ke kita, Pak, apa kita harus berbicara kepada yang suami istrinya berantem sampai ada kekerasan itu loh. Nah, kita sebagai pengacara apa yang harus kita sampaikan menyelesaikan masalah itu loh. Supaya kondisi ini jadi adem gitu loh, Pak. Ini adalah satu pertanyaan. Kira bagaimana, Pak ya? Ya, begitu aja, Pak, pertanyaannya. Ya, tadi itu analogi ya. Analogi itu ya cuman perumpamaan. Tidak persis kita jadi pengacara, bukan. Jadi analogi itu adalah peran kita mirip ya. Jadi bukan persis pengacara. Kita kan bukan pengacara. Tapi mentalnya itu loh, pengacara kan mengenal kliennya, tanya, ya hadir, membela, bukan menyalahkan, itu Pak. Jadi nggak ada ini hubungan pengacara duniawi dan sebagainya, tidak ada hubungan. Ini hanya perumpamaan. Iya, iya. Sama dengan imam, kita juga bukan imam kan, sudah nggak ada imam, tapi mirip-mirip. Imam itu adalah datang kepada Tuhan membawa persembahan, ya kan, mendoakan, tidak banyak ngomong, itu loh. Kita juga bukan after sales, bukan bengkel, tapi diumpamakan seperti bengkel. Jadi jangan salah ya teman-teman ya, itu hanya analogi. Nah kalau membahas pasangan yang mau bercerai ya saya nggak bisa kasih tahu di sini karena itu udah kasus ya. Tapi mental tadi itu, mental seorang pengacara, mental seorang imam, mental seorang agen, mental seorang after sales ya, yang selalu ingin membantu, memperbaiki, itu yang perlu dimiliki. Kalau ilmu mendamaikan, rekonsiliasi, konseling keluarga, itu ada ilmu tersendiri. Tapi yang pasti, seorang konselor, Anda wajib di counseling dulu. Jadi kalau Anda belum pernah counseling, Anda tidak layak mengkonseling orang. Itu prinsip yang pertama. Ya. Konselor yang baik lahir dari pengalaman menjadi klien yang baik. Ya, saya dulu di konseling hampir setahun, hampir setiap minggu saya mesti konseling dengan konselor saya waktu saya sekolah. Itu wajib. Ya. Yang kedua tentu punya ilmu, ya skill yang cukup. Ya. Kalau Anda tidak punya ilmu skill yang cukup dan tidak pernah di konseling, Anda akan jadi korban dari profesi Anda. Itu sebabnya banyak konselor bermasalah karena dia tidak punya bekal yang cukup. Dia burn out, ya. Dia capek, karena konseling itu ada alatnya, ada ilmunya, ada skillnya. Ya, kalau Anda nggak sanggup, bagus rujuklah ke orang yang bisa melakukan counseling. Ya, minimal sini Pak Andreas pernah belajar counseling. Kirim aja dia Pak Andreas, ini urusanmu ya, bagianmu ya. Nah. Oke. Kalau boleh nanya? Ya, silakan. Dulu saya kan pernah, kebetulan saya kan psikologi, sarjana psikologi ya. Dulu saya pernah dengar kalau kita tuh sebagai anggota keluarga, misalnya ada yang punya masalah itu nggak bisa konseling anggota keluarga kita tuh Om. Nah, menurut Om gimana ya? Iya, karena secara etika ya. Kalau kita punya hubungan dengan klien, kita tidak objektif. Ya, tidak objektif kita karena ada hubungan, juga ada kepentingan ya. Kenapa saya nggak bisa mengkonseling anak saya waktu dia depresi? Lah, penyebab depresinya bapaknya, ya kan? Saya penyebab dia depresi. Bagaimana saya mau konseling dia? Nggak bisa. Saya mesti bawa ke konselor. Saya juga perlu dikonseling kan? Ya kan? Nggak bisa, karena saya sendiri adalah penyebab dia bermasalah. Jadi, walaupun saya seorang konselor, ya.
Gitu. Ada hubungan itu dianjurkan tidak. Pak, lagi tambahan Kecuali. pertanyaan. Silakan. Ini Pak, dari pernyataan Bapak tadi saya memperhatikan, berarti intinya kan pemulihan ya, untuk menjadi konselor yang baik, dia harus dipulihkan dulu dan berani terbuka ya Pak ya. Istilahnya kan karena saya pernah belajar bahwa keterbukaan itu awal dari pemulihan Pak ya. Berarti ini hanya menyatakan aja bahwa untuk menjadi konselor yang baik memang harus berani terbuka Pak ya. Oke. Ya. Udah aja Pak. Ya, thank you. Betul sekali. Ya, baik Pak. Ini saya tampilkan yang di chat ya Pak. Ya. Yang sudah bertanya dari chat. Pak Julianto, kami dari Pelayan Anak mau nanya Pak, kira-kira cara yang paling praktis untuk konseling anak itu seperti apa? Tuh, lalu pertanyaan kedua, bagaimana cara untuk membuat anak tidak menjadi gamer? Silakan Pak. Wah, ini saya nggak bisa jawab. Ini pelajaran panjang ini. Jadi konselor-konselor kami yang mau menjadi konselor anak itu tentu belajar banyak ya. Jadi ada spesialisasi. Tolong ditutup itunya. Jadi konseling anak itu satu jurusan sendiri sekarang. Ada yang menjadi play terapis ya, itu aja belajarnya 3 tahun. Hanya mau jadi konseling anak itu, konseling anak belajarnya 3 tahun. Kalau di sekolah kita, ada jurusan anak itu kita belajarnya 2 tahun. Jadi kalau ditanya bagaimana yang praktis, nggak ada yang praktis. Ya. Saya nggak bisa jawab ini. Ya, nggak akan ada yang praktis untuk bagaimana menolong anak. Gitu. Ya. Jadi ini sekarang ada 2 kelas ya yang belajar konseling anak. Ya, mereka akan belajar 2 tahun plus nanti 2 tahun untuk sertifikasi. Jadi semuanya 4 tahun. Ya, lalu kemudian membuat anak tidak jadi gamer juga saya nggak bisa jawab secara singkat. Saya udah bilang konseling itu tidak memberi tips ya, tidak memberi nasihat ya. Betul. Itu mesti dipahami dulu sistem keluarganya, sistem pola asuhnya, hubungan ayah ibunya sehat apa tidak, ya kan? Kondisi mental kepribadian anak ini, bahasa cintanya apa, banyak sekali yang mesti dipahami sebelum membantu dia tidak menjadi gamer. Saya nggak bisa ngomong juga, anak saya 6 tahun jadi gamer, 8 jam sehari. 8 jam sehari. Ya, dia akhirnya berhenti sih, ya sebelum berangkat ke Amerika, dia berhenti main game, tapi yang penting adalah tidak ada yang mudah, tidak ada jalan pintas ya, sorry ya. Sebenarnya saya menerima tema begini satu sesi, saya bergumul, cuman karena Pak Andres udah lama nggak ketemu, saya pikir, ya udah saya suruh sharing sama Pak Andres nih, kalau saya nggak bisa jawab, suruh Pak Andres saya aja jawab lah. Kita sama Pak Andres sama Bu Joyce yang dijawab-jawab di Jumat gitu. Jadi sekali lagi, kalau bertanya kasus bagaimana membuat anak tidak jadi gamer, tidak ada yang simpel ya. Tapi yang penting adalah bahwa orang tuanya yang pergi mau counseling. Ya. Seperti saya pergi konselor, saya pergi ke psikolog untuk mencari tahu. Biasanya perlu assessment ya. Jadi setelah anak saya psikotes sana, psikotes ini, ketemu sumber masalahnya apa, penyebabnya apa, kebutuhannya apa, ya salah satu kesimpulannya adalah dia butuh bapaknya hadir. Ya kan? Simple. Enggak lah. Saya menemani dia Salatiga, kantor saya di Jakarta. Lah bolak-baliknya gimana? Ya saya pilih, saya korbankan kantor saya. Saya tidak mau kehilangan anak saya. Kehilangan pekerjaan saya mau. Kehilangan anak saya nggak mau. Terlalu mahal. Ya udah, saya tolak undangan. Ya bisa 100 kali setahun saya tolak, saya nggak mau, pokoknya saya mau temani anak saya aja. Jadi anak saya bilang, sejak Bapak pulang, saya merasa lebih dihargai. Gitu. Jadi sekarang ini bukan anak yang hilang, yang banyak itu Bapak yang hilang, kayak saya ini. Bapak-bapak yang hilang. Nah, jangan-jangan ada di sini teman saya ini. Bapak-bapak yang hadir di rumah, tapi tidak dirasakan oleh anak-anaknya. Ya, mudah-mudahan membantu. Iya. Lain-lainnya tanya Pak Andreas nanti. Pak, ada lagi Pak, sedikit lagi.
kalimat apa Pak yang sebaiknya kita katakan untuk orang yang suka berhutang ke sana kemari dan tidak pernah bayar dan bertahun-tahun? Apakah ini gangguan jiwa? Terima kasih Pak Jul. Ya, kalau gangguan jiwa apa tidak, ya mesti bawa ke psikiater ya. Tapi ngomongnya apa? Gampang. Saya tidak bisa kasih pinjam. Titik, udah. Mau nggak mau teman sama kita terserah, ya kan? Kalau udah pekerjaannya hutang sana, hutang sini, bilang aja saya tidak bisa memberikan pinjaman. Titik, udah. Tolonglah, bilang tidak bisa. Tegas, ya bikin batasan. Udah itu aja. Bilang iya di atas iya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu berasal dari si jahat. Ya, jadi mesti tegas. Baik Pak. Pak, Shalom pagi. Saya bergerak di bidang mengajar anak-anak. Yang harus saya perhatikan itu anak-anak yang lebih banyak diam atau lebih banyak bergeraknya, Pak? Ya bikin banyak kegiatan yang bergerak lah. Namanya juga anak-anak. Kayak nggak pernah anak-anak aja. Namanya juga anak-anak. Bikin banyak mainan. Ya, gerak sana, gerak sini, lari, cerita yang pendek-pendek, 5 menit, 6 menit. Kalau agak banyak, kasih gambar, kasih video, ya kan? Bikin banyak sesuatu yang menarik. Jangan mengajar udah membosankan, tidak ada alat peraga, tidak ada film, ya. Namanya juga anak-anak. Ya. Tapi kalau misalnya yang dengar itu banyak bergerak itu Pak Andreas, nah Pak Andreasnya perlu dibawa ke dokter itu kalau Pak Andreas gerak-gerak terus ya Pak Andreas ya. Kalau anak-anak normal lah, namanya juga anak-anak. Jadi perlu program pendidikan sekolah minggu itu diperhatikan oleh gereja, diberi kasih fasilitas. Ya. Saya rasa normal. Ya. Yang penting anak-anak bergerak, gurunya nggak gelisah. Lah kalau anak-anak bergerak, gurunya gelisah, lah gurunya yang perlu dilayani. Kalau gurunya marah-marah lah, nggak usah jadi guru sekolah minggu kalau kerjanya marah-marah. Minta aja cuti dari Ibu Joyce. Bu, saya udah marah-marah. Saya udah nggak bisa menguasai diri. Nanti anak-anak luka emosi. Bagus saya cuti dulu, ya kan? Gitu. Ini banyak guru sekolah minggu lagi ambil jurusan anak. Mereka belajar untuk bisa menjadi guru sekolah minggu yang baik, menjadi guru yang lebih baik. Ya. Ya. Apalagi kuliahnya cuma sebulan sekali, jadi banyak yang bisa ikut. Sepertinya banyak yang tertarik nih, Pak. Nah, itu tugasnya Pak Andreas lah itu. Iya, betul. Baik, terakhir nih Pak, pertanyaannya. Bagaimana cara menghadapi orang yang tidak suka banyak bicara, sedangkan kalau ada masalah harus dibicarakan, bukan didiamkan? Nah, tergantung ya, kalau ini suami Anda, kalau kepribadiannya misalnya, kepribadiannya itu misalnya plekmatik. Nah, salah kawin nih Bu, jangan kalau mau punya bicara, jangan nikah sama orang plekmatik. Ya. Kalau kepribadiannya plekmatik, ini memang sedikit bicara. Ini bukan dibuat-buat, memang kepribadiannya dari suaminya gitu. Orang gempa bumi aja bisa tenang. Oh gempa ya, udah gitu aja, santai aja deh. Nah, kalau Anda menikah sama orang plekmatik, ya terima. Tuh. Ya kalau Anda mau senang sama orang ngobrol yang banyak bicara, ya nikahlah sama orang plekmatik, orang koleris, sama orang sanguinis, yang banyak lucu-lucu. Orang plekmatik sudah bawaannya itu. Ngomong sepatah dua kata, pelit sekali bicara. Tuh. Soal yang kedua, dia merasa nyaman apa tidak nyaman ngomong sama Anda. Jadi ada teknik komunikasi yang harus Anda pelajari. Ya kan? Kalau dia nggak nyaman, apalagi istrinya bawel, banyak kali ngomong, suaminya belum ngomong, istrinya udah ngomong lagi. Dia bilang, nggak malas lah, lu ngomong aja dah, gue dengerin aja dah. Gitu. Apalagi kalau istrinya dominan. Ya. Jadi ini susah nih, serba salah nih kalau suaminya udah tidak dominan, ya. Udah mau ngomong sedikit, bukan begitu Pak. Nah, matilah sudah lah, kau aja lah ngomong lah. Nah itu,
Yang ketiga, mungkin ada luka emosi yang tidak selesai dari perkawinan tahun-tahun di awal gitu. Ada pertengkaran yang ya membuat luka itu ya, trauma mau bicara, malas dah ngomong sama kamu. Jadi dia memilih diam, bukan karena nggak bisa bicara, karena bicara pun tak ada gunanya. Ngapain aku bicara? Ya, jadi kalau udah tidak bisa nyambung, lebih bagus cari konselor karena dibantu. Ya kan? Ya. Itu jangan menyalahkan pasangan, nggak ada gunanya. Setiap kita punya andil ya, punya sumbangsi, punya peran kalau ada konflik. Jangan pernah menyalahkan hanya pasangan, hanya orang tua, atau hanya anak. Ya, thank you. Terakhir boleh ya Pak ya? Ya, silakan Bu Joyce. Jadi begini Pak, misalnya apa kita bilang klien ya, klien kan memang datang ke konselor karena dia memang butuh. Tapi mungkin satu saat kita lihat ada seseorang kok kayaknya dia butuh di konseling deh gitu. Itu caranya gimana Pak? Kan kita nggak mungkin bilang, kamu kayaknya butuh konseling, pergi konselor. Kira-kira jalan keluarnya gimana ya Pak ya? Konseling itu seperti nolong orang hanyut, Bu Joyce. Saya itu pernah nolong orang hanyut ya. Teman saya hanyut, nggak bisa berenang. Saya bantu, tenaganya kan masih banyak. Wah, ditariknya saya lepasin, saya nggak mau. Nanti saya ditariknya. Tunggu dia habis. Nah, baru saya bantu. Dia udah nggak ada tenaga lagi. Jadi orang mau konseling itu tunggu seperti orang hanyut. Dia kalau masih ada tenaga, nggak perlu. Saya masih bisa. Oh, saya nggak bisa. Saya nggak perlu konseling, biarin aja. Ya, jadi hati-hati. Kebanyakan pendeta itu punya savior syndrome, ya, sindrom juru selamat. Ini mesti ditolong nih. Kalau nggak dibantu, kalau bukan saya, siapa lagi? Nah, itu penyakit, itu namanya savior syndrome. Biarin aja. Gitu ini ya, domba Tuhan, ya biarin aja, kan tuh bisa pakai orang lain, nggak harus pakai kita kok. Iya, betul. Iya. Nah, saya kalau punya savior syndrome, udah lama saya mati. Lah klien saya ratusan saya tolak kok, nggak bisa saya. Waduh, kasihan, mesti dibantu. Lah, saya rehat, saya perlu olahraga, saya perlu nyanyi saya. Nah kalau saya tolong orang semuanya, ada yang depresi, ada orang yang bercerai. Lah, kalau saya tolong semua, yang tolong saya siapa? Maka harus itu hilangkan yang namanya savior syndrome. Sama satu tuh namanya playing God ya. Kita bermain seperti Tuhan. Ini harus saya bantu, ini harus saya bantu. Lah nggak harus dibantu. Yesus saja nggak menyembuhkan semua orang sakit. Dia tidak memberi makan semua orang lapar. Dia tidak membangkitkan semua orang mati. Dia tidak memuridkan semua orang. Lah dia aja punya batasan, apalagi saya. Betul ya. Itu penutupnya, Ibu Joyce ya. Iya. Thank you. Baik. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya, materi yang sudah dibagikan kepada kami, GBI. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ibu Gembala, sebelum kita dalam doa. Ya, seperti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti saya pernah share, ya, bahwa suatu saat, saya nggak tahu, mungkin tahun yang lalu, saya mengalami satu keadaan di mana akhirnya saya pikir saya butuh konselor, ya. Jadi akhirnya saya datang kepada Andre, saudara Andre, ya. Saya bilang saya butuh konseling, ya. Karena ini kayaknya udah parah banget nih keadaan saya, ya. Seperti yang saya pernah ungkapkan bahwa waktu itu saya sangat membenci seseorang di jemaat, ya. Karena dia bikin susah terus. Dan akhirnya saya datang, saya bilang, Dre, boleh nggak kalau saya usir dia keluar dari jemaat ini? Ya, Andre dengan ilmunya tentu ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang ini tadi seperti Pak Jul bilang, itu harus mempunyai satu skill, ya harus mempunyai kemampuan. Nah, terus ya dia layani saya waktu itu selama 2 kali. Dan saya merasa sangat tertolong dan akhirnya saya kaget, Bapak Ibu, bahwa ternyata yang menjadi masalah itu waktu saya, masa kecil saya, ketika terhadap ibu saya ya, ibu saya agak sedikit keras, yang saya pikir saya baik-baik aja, saya nggak pernah melawan orang tua saya.
Saya bilang, saya berbuat baik kok, saya nggak pernah melawan, nggak pernah berkata apa. Tapi ternyata di situ letaknya. Nah, saya mulai tertarik, Bapak Ibu ya, saya share sedikit. Nah, akhirnya pada waktu itu bulan Oktober tahun yang lalu ya kalau nggak salah, iya, saya mengikuti semacam skill counseling ya 5 kali, dan juga itu dari salah satu stafnya Pak Julia, Ibu Ili, Bu Ili apa ya. Nah, saya ikut, terus di situ saya sangat tergerak sekali. Saya merasa memang kita butuh, karena memang saya belajar banyak sekali Pak, dan luar biasa, dan kita bersyukur bahwa nanti bulan depan Bu Ili juga akan melayani kita. Memang Pak, jemaat kami, sangat minim sekali ya, dan saya pikir Pak Andreas nggak bisa tanganin semuanya. Dan saya punya hati, Pak Jul dan saudara sekalian, untuk di gereja kita harus mempunyai kita bilang ya, bagian konseling lah ya, yang bisa melayani dengan kemampuan. Tentu harus belajar seperti tadi Pak Jul bilang. Maka itu untuk bulan depan tuh mulai 17 April kalau nggak salah ya Pak Jul ya, yang selama 11 kali pertemuan. Jadi saya ambil, memang sudah beberapa kali sih saya selalu ada kelasnya Pak Jul, pasti saya ikut. Karena saya merasa kita butuh itu, ya. Itu seperti tadi Pak Jul bilang, savior, Syndrome. Jadi kita, pendeta kan orang datang, ya ayo harus berdoa, kamu kurang doa puasa, kamu harus berdoa baca Alkitab, jangan-jangan dia lebih baca Alkitab lebih banyak daripada kita. Jadi bukan itu caranya. Jadi karena saya merasa sekali benar-benar terbantu, ya saya udah rasakan sendiri. Itu sebabnya saya rasa ini sesuatu hal yang mendesak ya untuk kita bisa menjadi berkat. Dan saya Pak, kalau Tuhan kehendaki mau buka semacam pusat konseling Pak di daerah Cimanggis juga ya. Ya coba kita di kalangan gereja dulu kita bantu, dan mungkin nanti di kemudian untuk umum juga seperti apa yang Pak Jul lakukan. Jadi Bapak Ibu, ya saya tentu harapkan Bapak Ibu akan menopang hal ini, dan ya kita akan bisa terus ikut ya. Cuman saya mau daftar di tempatnya Pak Jul udah penuh dulu tuh. Waktu itu saya mau masuk ke yang pendeta juga kayaknya sih udah nggak ada tempat lagi. Tapi Bapak Ibu, bahwa kita ini perlu untuk belajar bagaimana kita mau konseling orang, ya kan tidak mudah. Itu yang tadi Pak Jul bilang hanya dengar iya, saya waktu belajar juga begitu. Ibu Ili hanya terus gitu, cuman begitu aja. Tapi akhirnya orang bisa pulang akhirnya dengan satu solusi, ya. Jadi konseling itu bukan kita yang kasih solusi Bapak Ibu, tapi dia akan menemukan sendiri kekuatannya dia. Dia akan menemukan solusi sendiri. Jadi Bapak Ibu, ayo kita semangat ya. Konseling ini sangat bagus sekali, diperlukan, dan untuk dapat menjalankan ini kita harus belajar bagaimana caranya kita konseling. Itu sangat-sangat menarik sekali. Dan kalau Bapak Ibu udah terjun, kayaknya dengan sendirinya kita tuh dipulihkan, dalam arti gini loh. Jadi Bapak Ibu punya passion, punya rasa, kepengen tolong orang ya. Orangnya begini, rupanya sebenarnya orangnya bermasalah. Tapi ya itu seperti kata Pak Jul, mungkin dia masih rasa kuat, ya udah deh berenang sendiri. Tapi sesungguhnya saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo yuk kita nanti ambil bagian ya. Jadi memang kelas yang kita udah ada sekarang itu udah penuh ya, Pak Andreas bilang tutup sampai 20 orang. Jadi nanti kalau ada kelas lagi, saya sangat menghimbau, khususnya juga guru-guru sekolah minggu ya yang ada hadir saat ini juga belajar tentang konseling anak. Saya nggak tahu Pak Jul, konseling anak kelasnya sudah berjalan Pak? Sudah jalan ya, tapi saya nggak tahu. Kalau kelas pendeta masih Bu, karena baru 18 orang. Kalau kelas pendeta masih buka. Oh, belum dimulai. Kalau baru satu kelas, baru satu sesi Bu, belum baru satu mata kuliah, jadi masih bisa masuk. Jadi kalau saya masuk bisa. Soalnya saya baca syarat-syarat. Oh iya, baik siap Pak. Saya rasa itu aja Bapak Ibu. Kalau jurusan keluarga nanti mulai bulan Juli, yang sekarang udah penuh kalau jurusan keluarga. Oh gitu ya, konselor keluarga ya.
Baiklah Bapak Ibu ya, jadi tadi sudah disampaikan melalui aplikasi Theodorus di Android ya. Bapak Ibu bisa lihat dan benar-benar ini apa ya? Yaitu seperti Pak Jul, dasar Alkitabnya tuh hati Yesus ya. Hatinya Yesus ingin menolong orang, menyembuhkan bukan saja penyakit secara tubuh tapi secara jiwa juga. Tuhan Yesus memberkati. Saya rasa cukup Pak. Ya. Kasih ya. Ya. Di chat tadi Pak Andreas saya taruh satu berita link, itu boleh di-sharing sama jemaat ya. Itu link bisa juga masuk dari situ, nggak usah ke aplikasi terus, dari situ juga bisa. Oh bisa, tolong di copy ya. Di chat itu, kirimlah ke jemaat, ke relasi. Ya. Semua program. Baik Pak. Ya, Bapak Ibu mohon isi presensi di chat, ada di chat, lalu ada info-info LK3 juga di chat, nanti kami akan kirimkan juga ke WhatsApp jemaat. Begitu ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita akan tutup di dalam doa. Pak Jul, minta tolong Pak Jul, sekaligus doa penutup, mendoakan Ibu Gembala dan rekan-rekan jemaat yang dalam keadaan sakit.